ini panas amat ini. Aduh, air apa ini panas amat ini. Aduh. Panas amat ini. Panas ini. Waktu saya kena air keras, jujur aja rasa sakitnya itu gak karu-karuan. Pokoknya mah udah sesak napas, asapnya itu kayak dicakar, kayak disisit-sisit. Seorang wartawan media daring di Medan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Saat itu, korban sedang menunggu rekannya di depan rumah khas Batak. Ia dihampiri dua pengendara motor yang tidak dikenal. Salah seorang pelaku menyiramkan cairan dari dalam botol ke wajah korban. Setelah meminta tolong, warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, korban harus mengalami luka bakar di wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Seorang perempuan dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 8 bulan tewas setelah disiram menggunakan air keras. Menurut penuturan saksi, peristiwa tersebut berlangsung di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 26 Desember lalu. Mirisnya, terduga pelaku penyiraman air keras adalah suami dari korban. Setelah disiram air keras, kedua korban sempat lari keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Warga lantas membawa kedua korban ke RSUD Cengkareng untuk mendapat penanganan medis. Namun naas, nyawa keduanya tidak tertolong. Sedangkan sang suami yang melakukan tindakan keji itu pun langsung melarikan diri. Ada orang disiram air keras. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban penyiraman cairan air keras oleh orang tidak dikenal di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jainal sempat membuka pakaian dan langsung menyeburkan diri ke saluran air. Beruntung, meski banyak tersiram air keras, nyawa Jainal masih dapat diselamatkan setelah dirinya mendapatkan perawatan medis. Namun, akibat cairan tersebut, Jainal harus mengalami luka bakar cukup parah di bagian punggung hingga pundaknya. Saya ditutup ini demi kenyamanan penonton melihat karena luka saya terlalu parah, terlalu banyak nggak patut untuk diperlihatkan. Jainal tak pernah menyangka jika dirinya akan mengalami peristiwa naas tersebut. Sesaat sebelum kejadian, Jainal yang berprofesi sebagai pedagang makanan akan kembali ke rumah setelah mengantarkan pesanan pelanggannya. Saya sendiri habis nganterin nasi dari pelabuhan mau arah pulang ke rumah. Seperti biasa, Jainal berkendara seorang diri. Tanpa ia sadari, sebuah motor mengikuti dirinya. Tidak ada firasat buruk yang menghampiri hatinya, sehingga ia pun tidak menaruh curiga pada siapa saja di sekitarnya. Saya justru itu nggak ada rasa curiga apa enggak ada yang ngikutin saya di belakang. Ya kejadiannya tuh sebenarnya tiba-tiba tahu-taunya disiram di belakang. Wah, saya kaget panik juga dengan dua orang gitu. Naas, saat kondisi jalan tengah sepi, sepasang pengendara motor tersebut tiba-tiba mendekati motor yang digunakan Jainal. Sebelum Jainal sadari, pengendara tak dikenal itu langsung menyiramkan suatu cairan ke tubuh Jainal. Ya dia itu setengah mepet saya juga. Dan udah itu saya langsung disiram kelojotan banget. Disiram air keras itu langsung dia kabur, nggak kurang jelas wajahnya juga gitu. Apa ini panas amat ini. Aduh, air apa ini panas amat ini. Sontak Jainal pun kaget mengetahui apa yang menimpa dirinya. Kedua pengendara itu pun langsung melarikan diri. Panas ini. Woi, apaan nih? Jainal sempat ingin mengejar kedua pelaku itu. Namun rasa sakit seketika terasa seperti menggerogoti tubuhnya yang terkena cairan tersebut. Tak mampu mengejar pelaku, Jainal memilih menghentikan motornya segera.
Terlihat jelas betapa ganasnya cairan kimia itu. Baju yang sempat Jainal kenakan itu pun sampai mengeluarkan asap. Lalu bagaimana dengan kulit manusia yang amat sangat tipis? Waktu saya kena air keras, jujur aja rasa sakitnya itu gak karu-karuan. Pokoknya mah udah sesak napas, asapnya itu kayak dicakar, kayak disisit-sisit. Saya panik, nggak bisa ngejar itu yang nyiram saya. Cuma panik saya lihat caranya gimana nih nyelamatin diri. Tak sampai di situ, Jainal juga langsung menceburkan dirinya ke dalam saluran air yang berada persis di sisi jalan. Panas, panas. Nah, saya langsung buka baju, langsung buka baju, buka tas, langsung saya loncat. Demi mengurangi kadar air keras yang mengguyur tubuhnya, Jainal rela merendamkan diri dan membalurkan tubuhnya dengan lumpur dari saluran air tersebut. Selain rasa sakit, aroma dari cairan kimia itu juga sangat menusuk penciumannya. Saya hampir lumpur, saya dilumpurin badan saya, kepala saya dikasih lumpur. Bahkan Jainal sempat merasa lemas akibat aroma tersebut. Ia pun berusaha agar tetap tersadar dengan mencoba mencium aroma saluran air. Itu air itu dicium sama saya sampai ditarik napas itu di dalam got itu. Karena apa, napas saya jujur aja nggak kuat nih, sesak udah nggak ada harapan kata saya. Ada orang disiram air keras. Beberapa warga yang menyadari pun tak berani membantu Jainal. Mereka tak tahu pasti apa yang menimpanya. Warga juga takut terkena dampak buruk yang Jainal alami. Ya, saya lari sendiri, saya mandi sendiri, saya lapor ke polisi langsung. KP3 langsung lari. Saya minta bantuan sama polisi. Pak polisi, saya kena siraman air keras. Beruntung, ada petugas yang berani membawa Jainal ke rumah sakit. Meski sudah mendapatkan perawatan medis, namun Jainal belum bisa dinyatakan sembuh. Ya, luka saya itu pertama dada sampai perut, dari belakang itu semuanya. Belakang, punggung, pundak, kepala, telinga, leher. Akibat peristiwa itu, kini Jainal belum bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Luka bakar yang dia alami belum mengering. Entah berapa rupiah yang sudah ia habiskan untuk membeli obat agar lukanya cepat membaik. Bahkan kondisi ini membuat dirinya harus rela beristirahat tanpa bisa berbaring. Ia hanya mampu menyandarkan kepalanya pada sebuah kursi yang dialasi bantal. Dengan kondisi yang sangat tidak nyaman seperti ini, ia pun masih memikirkan bagaimana cara menghidupi keluarganya. Sangat keganggu. Saya kan punya rumah tangga, tanggung jawab saya sebagai seorang lelaki, seorang suami, ngebantu istri saya, anak saya, mertua saya, ibu saya, ngirim ke kampung, dari saya semua itu. Semuanya di rumah ini kan semua, tapi sekarang kejadian begini, ya istri saya cuma bisa nangis, nangis, dan nangis. Itu istri saya. Ya mau diapain lagi, saya lagi dapat musibah. Terkadang ia tidak habis pikir betapa kejamnya pelaku penyiraman air keras kepada dirinya. Apakah ada dendam yang tersirat di balik peristiwa ini? Ya namanya dagang, saya seperti cekcok sama konflik sama teman. Ya, tapi saya nggak pernah ngeladenin dia sebenarnya, nggak pernah saya ladenin. Biarin aja lah gitu. Mungkin nggak tahu ya masalah itu ya. Bukan apa dia apa bukan yang nyiram, tapi ya di saya konflik dua orang itu sama saya. Duit mana? Mana duitnya? Nggak ada duit. Ibu, Bu, takutnya ibu mah kena si Neng doang. Itu aja yang saya takutin, Neng doang.